Amolongo? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfrida Manorum Nakime. Saya berasal dari ujung timur Indonesia, Kampung Wa, Tembagapura, Papua Tengah. Dan saat ini, saya adalah mahasiswa aktif semester akhir di Oregon State University. Jurusan yang saya ambil adalah Sustainable Agriculture in Crop and Soil dan Resilient Agroeconomy. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai perempuan adat Amungme yang percaya bahwa masa depan Indonesia bisa tumbuh dari tanah dan dari tangan para petani kita. Bagi kami, suku Amungme, bertani bukan sekedar profesi. Itu adalah identitas, budaya, dan warisan hidup yang sudah ada dari generasi ke generasi. Puji Tuhan, kalau misalnya 2 minggu lalu, saya baru saja menyelesaikan penelitian saya bersama Dr. Precis Bibi, melanjutkan studi Profesor Caroline Cook, tentang sistem pertanian suku Amungme. Meskipun kami hidup berdampingan sudah puluhan tahun dengan salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia, tambang ini telah membawa banyak perubahan di tanah kami, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, masyarakatan, dan layanan kesehatan. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua ini membuat kami, masyarakat Amungme dan budaya kami, melupakan budaya kami sebagai masyarakat Amungme? Hasil dari penelitian kami menunjukkan tradisi ini tidak hilang. Pertanian tetap hidup. Banyak anak muda, bahkan sepupu-sepupu saya yang mereka masih SD hingga perguruan tinggi, ketika hari libur mereka kembali ke kampung mereka untuk membantu orang tua mereka di ladang. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan kemajuan bisa berjalan bersama, asal didasari dengan rasa saling menghargai. Seperti pesan dari orang tua kami, yaitu kakek saya, Kepala Besar Suku Amungme, Tuareg Nakime, mengatakan, Bukne Gelme, dalam bahasa Amungme yang berarti pemilik tanah, dan Eral Negelme dalam bahasa Amungme yang berarti pemilik uang harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di atas tanah ini. Sebagai perempuan adat dan orang percaya, saya yakin bahwa Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk menjaga bumi. Pertanian adalah salah satu cara paling nyata untuk menjawab tantangan itu. Dan jika kita berbicara tentang aksi iklim di wilayah adat, maka ada 4 hal penting ini yang perlu diperhatikan. First, let's recognize indigenous knowledge system. Indigenous communities have long practiced sustainable ways of living. Aksi iklim yang efektif harus dimulai dengan menghargai dan menggabungkan pengetahuan ekologis mereka yang mendalam. Second, let's foster community-led solution. Solution must be co-created with indigenous community, not imposed. Solusi iklim harus dirancang dan dijalankan bersama masyarakat adat, bukan datang dari luar begitu saja. Third, let's address historical and environmental impacts. Indigenous people often suffer the most from climate change. Despite contributing the least, kita perlu mendukung pemulihan lahan, akses air bersih, dan pengembangan energi terbarukan yang sesuai nilai dan hak budaya mereka. Yang terakhir, let's build long-term partnership. Real change require lasting relationship based on trust, respect, and shared goals. Ini berarti membangun kemitraan jangka panjang melalui pendidikan, kepemimpinan anak muda, dan penguatan sistem pangan lokal. Invest in climate education that includes indigenous knowledge, collaborate with university, civil society, and local leaders, support young leadership, and strengthen local food markets. As an indigenous woman and believer, I believe that God created everything from the solar system, nature, and human, and us human, and from all of His creation, He gave us human the greatest responsibility to take care of the earth. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton, kita adalah menjaga ciptaan Tuhan yang sudah diberikan, dan pertanian adalah jalan untuk menjaga bumi, memperkuat ekonomi, dan membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu saja, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Foreign Policy Community of Indonesia dan seluruh anggota atas kesempatan luar biasa ini sebagai perempuan adat untuk bisa membagikan pemikiran saya mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan dan berbasis budaya dalam komunitas adat dan dapat membantu menjawab tantangan perubahan iklim ini.